Explore Tanjung Balai. Hari ini kita akan melakukan diskusi, dialog dengan narasumber kita hari ini, Bang Herman Siregar. Beliau aktif sebagai guru sejarah di SMA Negeri 1 Tanjung Balai, juga sebagai ketua MGMP, Bang ya, mata pelajaran sejarah di Kota Tanjung Balai, juga sebagai ketua Departemen Litbang, Penelitian dan Pengembangan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Beliau juga aktif melakukan riset-riset kecil ya Bang ya, terkait sejarah-sejarah, kebudayaan-kebudayaan yang ada di Sumatera Utara. Kemudian bersama kita juga hari ini ada Bung Rifki Arnold, selaku praktisi kesenian, ya, juga pelaku seni, aktif dulunya di teater ya, teater, kemudian hari ini lebih menggeluti musikalisasi puisi ya, dunia sastra ya, dan lama bergabung dengan komunitas sastra di Pulau Jawa. Hari ini kembali ke Tanjung Balai, nanti kita curi pengetahuan-pengetahuannya seputar kesenian-kesenian yang ada di Tanjung Balai. Bang, masa lalu itu penting Bang, karena masa lalu itu menjadi pijakan kita untuk berjalan hari ini dan besok. Maka penting merawat masa lalu, apalagi masa lalu yang baik, karena masa lalu itu adalah sejarah ya, dan sejarah yang baik itu harusnya bisa menjadi legenda yang dapat kita ceritakan terus menerus dan turun temurun, supaya menjadi tuntunan atau peta jalan untuk perubahan peradaban. Jadi kalau sejarah itu tidak kita rawat, kita lupakan, kita hilangkan, maka kita kehilangan identitas. Maka hari ini kita mencoba menelusuri penggalan-penggalan sejarah Kota Tanjung Balai dan Asahan, yang mungkin banyak literatur, banyak orang menuliskan rangkaian cerita sejarah itu, namun dalam cerita yang berbeda-beda. Nah, ini yang menjadi dasar kita penelusuran secara ilmiah. Mana kira-kira literatur sejarah yang secara ilmiah lebih mendekati fakta. Maka kita buat podcast kita hari ini adalah studi komparasi literatur. Kita coba bandingkan literatur satu dengan yang lain terkait sejarah Kota Tanjung Balai. Kita lihat Bang Herman sudah siap dengan perangkat literaturnya ya, berbagai buku. Di meja ini saja ada 5, belum keluar dari tas. Masih ada stok di dalam tas. Di sini saja masih sudah ada 5 buku. Jadi Bang, saya coba menggali. Ini diawali kegiatan saya mencoba mengeksplor Tanjung Balai. Berawal dari spill bahasa, kemudian spill petuah-petuah. Terakhir saya spill tempat-tempat bersejarah di Tanjung Balai. Namun ketika saya spill tempat bersejarah di Tanjung Balai, ada ketakutan. Ketakutan dalam hal memberikan narasi, menceritakan tempat yang sedang saya spill. Apakah itu salah dalam hal penanggalan tahunnya misalnya, atau salah menceritakan desainnya. Itu yang saya menjadi takut untuk melanjutkan konten saya, men-spill tempat-tempat bersejarah. Akhirnya saya mencoba mencari literatur-literatur. Namun saya menemukan kegelisahan. Kegelisahan itu karena ada perbedaan yang cukup signifikan. Sebut saja misalnya di awal saya melihat di portal pemerintah Kabupaten Asahan, bagaimana cerita berdirinya ya Asahan itu. Tentu tidak putus ya korelasinya dengan Tanjung Balai. Di situ diceritakan bagaimana perjalanan Sultan Iskandar menemukan sebuah tanjung, lalu mendirikan balai. Namun ada yang sedikit menjadi pertanyaan saya. Di situ disebutkan bahwa istrinya
dari Sultan Iskandar Muda itu adalah putri dari Raja Margolang. Kemudian saya coba bandingkan lagi dengan literatur yang lain. Ternyata Siti Ungu itu adalah anak Kerajaan Pinang Awan. Lalu saya cari lagi referensi tentang Kerajaan Pinang Awan. Saya dapat di portal pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Raja Pinang Awan itu merupakan kerajaan yang berada di kota Pinang. Dan Siti Ungu, Selendang Bulat, adalah anak Raja Pinang Awan, bukan anak Raja Margolang. Apakah Raja Margolang itu adalah anak Raja Pinang Awan, adalah Raja Pinang Awan? Nah, itu yang terus menjadi kegelisahan. Bertanya-tanya, apakah Putri Ungu itu adalah anak Raja Margolang atau anak Raja Pinang Awan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal tahun saja ada perbedaan. Ada 1630, ada 1620. Ya. Tanjung Balai sendiri mendeklarasikan hari jadinya 27 Desember 1620. Maka hari ini jelang 403 tahun Kota Tanjung Balai berdiri. Nah, ini mungkin Bang, kegelisahan-kegelisahan awal kita mencoba membaca dari satu literatur dengan literatur lainnya, mendapatkan perbedaan-perbedaan. Mungkin Bang ada riset-riset atau buku-buku yang lebih mendekati fakta sejarah, sejarah ilmiah, mungkin bisa Bang ceritakan. Oke. Pertama, memang kebiasaan di Tanjung Balai lah. Saya sejak 2009 lah mukim di sini, tinggal di sini. Biasanya orang kalau cerita Tanjung Balai ini startnya itu dari terbentuknya Kesultanan Asahan. Memang dari berbagai literatur yang ada umumnya Kesultanan Asahan ini diyakini kan berdiri di awal abad ke-17 gitu ya. Memang ada beberapa literatur yang bercerita tentang perkiraan angka tahun. Sebenarnya yang secara pasti nggak ada itu ya. Yang saya telusuri lah, hanya perkiraan-perkiraan gitu. Ada yang memperkirakan 1620 gitu. Ada yang meyakini 1630. Kemudian ada juga sebenarnya angka-angka tahun yang lain yang bisa kita lihat di beberapa literatur-literatur yang ada. Tapi kalau mau bertanya misalnya, bagaimana kehidupan di Tanjung Balai, di Asahan sebelum 1600-an itu atau sebelum abad ke-17 itu gitu kan? Di abad 16 berarti. Nah, iya, sebelum abad ke-17. Ya. 1600-an itu kan abad ke-17. 17. Ya. Kalau 1500-an baru abad ke-16 gitu maksudnya. Jadi maksudnya ya bagaimana dengan abad ke-10, abad ke-9 gitu. Sementara orang kan ceritanya jauh gitu. Orang malah cerita sebelum Masehi, kita ceritanya startnya dari 1600. Kemudian yang diperceritakan hal-hal ini pula begitu yang sangat spesifik. Misalnya kita spesifik bicara tentang sejarah politik dan sejarah budaya. Sejarah politik itu kan misalnya terbentuknya kesultanan, siapa yang berkuasa, kemudian ayahnya siapa, omaknya siapa. Ini kan cerita di sekitar istana begitu. Padahal cerita sejarah itu kan bukan hanya milik orang yang di sekitar istana begitu. Kita yang tak pernah tinggal di istana pun nggak punya sejarah kan gitu. Jadi kalau saya justru kegelisahannya lebih jauh dari itu begitu ya. Misalnya orang kan cerita kehidupan sebelum Masehi atau orang cerita tentang bagaimana perkembangan masyarakat di daerah itu pada perkembangan Hindu, Buddha, gitu kan awal mula Islam. Orang malah memperbincangkan sejak kapan Islam masuk. Kalau di pesisir barat lah yang sering diperbincangkan misalnya daerah Barus dan sekitar, ya kan? Orang meyakini pesisir barat ini kan awal mula masuknya Islam. Misalnya tokoh yang populer di kita Buya Hamka. Iya. Kemudian kalau dari Sumatera Utara ada Dada Neuraksa ya, yang ketika seminar masuk Islam di Medan juga meyakini dari pesisir barat. Itu bicara lokasi, bicara abad ke-7. Sementara Tanjung Balai ceritanya abad ke-17. Itu kan ada rentang waktu cukup panjang. 10 abad itu maksudnya. Apa kabar Tanjung Balai Asahan 10 abad itu gitu maksudnya. Jadi saya justru kegelisahannya di situ. Dan pernah juga memang kita tanya misalnya ke
arkeolog yang ada di Balar ya, Balai Arkeologi. Ada nggak pernah dilakukan riset penelitian yang bisa menemukan jejak-jejak arkeologis di zaman Hindu, zaman Buddha di sekitar Tanjung Balai Asahan? Sejauh ini kata mereka belum ada. Makanya memang sebenarnya kalau kita bicara solusi ke depan perlu ada keberpihakan anggaran itu, misalnya Pemkap Asahan, Pemko Tanjung Balai, cobalah dianggarkan. Kalau berharap anggaran Balar kan dia kan APBN itu, kalau Balar itu dia kan lembaga di apa di kementerian. pusat dia. Kalau Balar ini kalau mau cepat sebenarnya ya Tanjung Balai ini harus anggarkan Daerahnya gitu kan, ya. bermitra dengan Balar misalnya, atau bermitra dengan Pasca Sarjana USU atau ilmu sejarah USU atau pendidikan sejarah Unimed gitu. Kalau mau cepat risetnya untuk menelusuri yang itu tadi. Orang misalnya di Paluta, di Palas, di Tapsel, di Madinah, itu cerita jejak-jejak Hindu Buddha, ada banyak candi, lebih 20 percandian yang ditemukan begitu. Di Nias malah orang sudah cerita era megalitik gitu. Kita di sini hanya berdebat ini Siti Unes Lendang Bulan ini orang tuanya siapa begitu. Jadi, termasuk ayahnya siapa tadi Sultan Iskandar Muda. Enggak, Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah ini siapa begitu ya. Apakah memang betul misalnya ayahnya adalah Sultan Iskandar Muda. Gitu. Kemudian kalau itu omaknya itu permaisuri atau selir kan jadi begitu ya. Kalau selir yang keberapa gitu kan terlampau Sensitif. Ya, spesifik, terlampau kecil saya pikir cakupan yang di, dan biasanya menelusuri hal-hal yang begitu agak sulit begitu ya. Saya pikir itu yang pertama gitu. Ya. Jadi lebih luas sebenarnya. Kalau Bang Herman mintanya kita lebih luas nih. Bicaranya bukan di abad ke-17 itu, tapi jauh sebelum abad ke-17 itu. Ya misalnya beginilah kan, di orang Toba saja di pedalaman Sumatera Utara ini kan orang Toba mengklaim kan pusat Batak itu kan Toba. Kalau klaimnya orang Toba sebenarnya. Kalaupun misalnya orang Karo menolak, orang Mandailing menolak, kan orang Mandailing nggak mau juga disebut mereka berasal dari Toba. Tapi kan kalau bersihnya Toba, 6 subsuku Batak ini kan berasal dari Toba begitu. Nah sekarang Toba itu kan di pedalaman. Orang yang di pedalaman Sumatera Utara ini itu datangnya dari mana? Kalau itu misalnya, ya kan? Nah kalau kita telusuri lah di berbagai literatur yang ada. Ini misalnya, oh, ini disertasinya Bungaran Antonius Simanjuntak. Diadaptasilah menjadi buku. Ini disertasi sosiologi di UGM. Nah, artinya saya pikir beliau pun dalam menulis disertasi ini kan nggak main-main juga. Gitu, itu riset. Ya, lewat riset panjang lah. Jadi titik lokasinya ini kalau kita baca yang diteliti termasuk daerah Asahan gitu. Asahan itu termasuk juga lah Tanjung Balai. Gitu ya. Jadi misalnya tentang suku Batak itu, karena ada juga apa namanya itu semacam hipotesa lah. Ada suku Batak yang lain katanya yang hilang gitu, di luar yang 6 itu, termasuk ada istilah Batak Perdembanan. Kalaupun orang di Asahan ini menolak juga, sebahagian disebut Batak Perdembanan. Ada menyebut orang Perdembanan, Batak Perdembanan. Jadi Batak Perdembanan ini kalau menurut beberapa kalangan meyakini ini di daerah Asahan ini. Gitu. Jadi Asahan ini juga bagian dari suku Batak salah satunya. Kalaupun kemudian ini banyak ditolak. Kemudian tadi kalau mundur lagi ke belakang misalnya, orang di Toba itu masuk dari mana? Nah itu diceritakan juga di sini di disertasi ini. Ada beberapa hipotesa, memang masih bersifat hipotesa dia. Ada yang meyakini orang di Toba itu misalnya masuk dari pesisir barat. Pesisir barat itu berarti dari Barus. Nah, jadi mereka buka perkampungan di pesisir, kemudian ada yang bermigrasi secara bertahap ke pegunungan itu, kemudian kan setelahnya akan masuk ke Toba itu. Kemudian ada juga asumsi lain, ada juga hipotesa lain, meyakini itu masuk dari pesisir timur. Kalau masuk dari pesisir timur, dari beberapa literatur yang ada yang meyakini dari Batubara, ada yang meyakini dari Tanjung Balai. Tapi kalau secara logika geografis, sebenarnya lebih meyakinkan itu masuknya dari Tanjung Balai. Karena rute perjalanan di masa lalu air, sungai, laut. Nah, gitu dia. Itulah contoh-contohnya misalnya.
Oke. Jadi ada sebenarnya korelasinya Bang dengan apa yang Abang sampaikan tadi, bahwa Asahan itu diklaim adalah sebagian dari ada suku ada Batak. ada hipotesa yang Iya, meyakini itu, kalaupun itu dibantah oleh sebagian. Misalnya ada nggak marga di Toba Simargolang misalnya, itulah yang khas di Asahan iya. ini ya kan, kan nggak kita temukan itu di Toba itu Simargolang. Karena dari beberapa literatur yang saya baca itu ada dua nama yang pada saat Sultan Iskandar Muda masuk, dalam salah satu literatur dikatakan bahwa dia ketika mendirikan balai datang seseorang dukun yang bernama Bayak Lingga. Nah, itu orang Karo, Iya. Karo. Lalu ditanyakan kepada Bayak Lingga siapa ya pemilik Kampung. kawasan ini. Punya. Pemilik kawasan ini adalah Raja Margolang. Ya. Ada Raja Margolang dan ada Bayak Lingga. Ketika datang Sultan Iskandar Muda, dua nama ini sudah ada. Apakah ini penduduk asli Asahan dan Tanjung Balai sebelumnya? Kan ini yang mungkin menjadi apa namanya ya? Jadi kan mohon maaf kalau memang ini mau kita diskusikan, ini menjadi sebuah anomali ketika kita menyatakan bahwa kita ini adalah wilayah Melayu. Tapi dalam fakta sejarah yang muncul ada dua nama ini, ada Bayak Lingga dan Raja Margolang. Nah, bisa saja kita asumsikan bahwa oh, ternyata Bayak Lingga lebih awal tinggal di sini. Raja Margolang lebih awal tinggal di sini, kan begitu. Ya. Memang kalau itu kan harus bicara periode sebenarnya, periode kapan mereka berkuasa, kemudian periode kapan apa namanya Sultan-Sultan Melayu ini berkuasa kan Iya. gitu dia. Memang kalau bicara sebelum adanya Kesultanan Asahan siapa yang berkuasa kan gitu dia. Ya dari literatur-literatur yang ada memang di hulu sungai Asahan ini ke daerah Pulau Raja terus ke dalamnya lagi diyakini ini orang-orang yang bermarga Simargolang gitu dia. Sama dengan misalnya kan dua ini pertemuan sungai di Asahan ini. Iya. Satu lagi sungai Silo. Silo. Terus kalau sungai Silo ini kita susun ke hulu, siapa yang berkuasa? Nah, beberapa tradisi lisan yang pernah kita telusuri di sini ada yang meyakini itu dikuasai oleh orang-orang dari kelompok marga Sitorus Pane. Jadi di hulunya ini di Buntu Pane sana, Buntu Pane lah. Buntu Pane. Nah, daerah sana itu dikuasai sama orang Sitorus Pane. Jadi wajar-wajar saja sebenarnya kalau kita bicara secara demografis kan Tanjung Balai ini jadi kita temukan banyak juga orang yang bermarga Sitorus dan biasanya Sitorus Pane. Iya. Ya kan, pada Sitorus ini kan ada Sitorus Dori, ada Sitorus Boltok, Iya. dan Sitorus Pane kan tiga dia subnya sebenarnya. Iya. Jadi tergantung periodenya itu yang mana yang mau ditelusuri begitu. Oke. Jadi kalau dinyatakan tadi subsuku Batak agak sedikit masuk lah kira-kira kalau dari literatur-literatur yang kita baca. Nah, tapi apakah sudah ada riset untuk hal itu dan apakah Profesor Bungaran Antonius juga menggali itu, ada nggak kira-kira ke sana? Ada. Mereka dia pun hanya menyebutkan ini kan hanya hipotesa saja sebenarnya, dugaan-dugaan saja gitu. Ada yang meyakini dan itu butuh pembuktian, itu menyebutkan begitu. Ini butuh riset lebih lanjut begitu. Apakah memang misalnya orang bermarga Simargolang itu mereka datangnya dari Toba? Kalau misalnya kita baca disertasinya Ibrahim Gultom juga menyebut begitu ya. Apa namanya? Tentang keberadaan orang-orang bermarga Simargolang ini begitu. Oh, Prof Ibrahim Gultom meriset marga Simargolang. Juga kan di di bagian pengantarnya itu tentang Batak Pardembanan ini. Mereka ini orang-orang yang diyakini sebenarnya datang dari Toba. Jadi kalau di sini justru hipotesanya orang bermarga Simargolang atau orang Batak Pardembanan ini dia bahagian dari Toba. Jadi bukan Batak dibagi jadi 6 subsuku, kemudian salah satu dari kelompok orang Toba ini itulah yang menjadi bagian dari Asahan, leluhurnya lah Bang. Gitu. Jadi kalau tadi kan dianggap setara, dia jadi yang ketujuh boleh itu kan? Iya. Jadi kalau di sini, tapi itu pun masih hipotesa sebenarnya, karena mereka kan risetnya kan bukan tentang itu. Mereka juga hanya melakukan penelusuran literatur, kemudian menemukan ada banyak pendapat-pendapat
tentang leluhur siapa sebenarnya yang dulu tinggal di Asahan ini. Sama misalnya tentang penamaan Asahan. Kan kalau kita baca bukunya Batara Sangti, Batara Sangti itu juga cerita begitu. Asahan itu dari mana? Itu berbeda dengan yang ditulis sama Tengku Ferry Bustama. Yang buku Bunga Rampai. Bunga Rampai Kesultanan Asahan. Ada perbedaan-perbedaan gitu. Kalau yang Batara Sangti itu dia meyakini nama Asahan itu dari satu nama benda, sahan gitu. Kalau kita ke museum negeri itu ada itu sahan itu. Sahan itu seperti apa ya? Bentuknya seperti trompet tapi dari apa namanya? Dari tanduk kerbau gitu, kerbau. Jadi dia ini besar kemudian Mengecil. Dia sebenarnya katanya menggambarkan sahan itu sahan karena menggambarkan air yang datang dari Danau Toba katanya dari Porsia sana itu kan besar dia. Iya. Kemudian lama makin ke hilir ya, makin ke hilir makin menyempit itu maksudnya di daerah kalau sekarang di daerah mana Sigura-gura sana kan menyempit dia itu sungai itu. Makanya airnya semakin Deras. gitu. Nah, dia justru meyakini itu ditulis dalam buku yang ditulis sama apa itu ya Batara Sangti. Saya nggak punya bukunya tapi kopiannya punya. Oh. Sejarah Batak. Nah, kalau beli bukunya udah cari-cari juga yang belanja beli online mahal. Nah, ini dia misalnya. Oh ya, seperti trompet ya. Ini ada nih di Museum Negeri dan saya sudah pernah lihat langsung bendanya. Jadi semacam inilah sahan yang dibuat dari tanduk kerbau. Ya. Nah, apakah ini alat musik? Enggak, ini bukan alat musik sebenarnya. Ini alat menyimpan apa namanya ini? Tas lah. Ya macam-macam sih. Ada yang menyimpan barang pada masa itu ya. Iya di masa itu. Biasanya ini dulu ada semacam cairan dukun yang pakai ini gitu, semacam obat lah di dalamnya. Ini kan dianggap ini seperti di hulu sungai Asahan. Iya, ini arah ke hilirnya. hilir begitu. Jadi ini disebut Sahan karena seperti bentuk sungai Asahan itu. Dia meyakini begitu. Dari sinilah asal kata Asahan sebagai nama sungai dan kemudian menjadi nama negeri atau daerah Asahan yang sekarang. Itu menurut Batara Sangti kan apa namanya? Kita kan hanya kajian literatur. Ya, literatur. Kalau yang Tengku Ferry Bustami itu kan meyakini yang katanya pasukan Aceh itu Iya. ada apa namanya ada pedang yang berkarat kemudian ada rumput yang ditemukan sama pasukan itu kemudian diasah gitu kan ceritanya kan gitu kan artinya sebenarnya cerita tentang asahan itu saja asal usulnya itu katanya juga banyak versi juga Banyak versi ya. ada juga yang menyebutkan dari kata ashacan ada juga dari senjata mata halasan. Di sini ada itu yang saya belum temukan. Apa hubungannya itu? Ada Kecamatan, kelurahan, betul. Halasan, Mata halasan. Jadi ada juga pendapat yang meyakini mata halasan itu nama senjata itu. Apa namanya? Semacam pedang parang gitu ya. Namanya mata halasan. Antara parang dengan pisau barangkali ya ukurannya. Nah, jadi katanya karena alat senjata tradisional milik orang kerajaan Simartolang, karena sering diasah-asah di apa namanya di sungai Asahan itu, makanya terakhir nama sungai itu disebut Asahan, mengasah mata halasan itu. Ada juga pendapat yang menyebutkan begitu. Dan itu pernah saya tulis juga itu di koran Waspada waktu itu. Dulu masih orang era zaman baca koran pertama-tama ke Tanjung Balai ini. Saya tulis dari mana asal usul nama Asahan. Ada beberapa versi lah. Kalau versi Ferry Bustami ini kan dari kerabat Kesultanan Asahan. Kemudian kalau dari mata halasan itu dari keluarga Simargolang. Kemudian kalau yang ini tadi yang Batara Sangti ini kan versinya orang Toba itu. Jadi gini Bang, kenapa kita tertarik nih
membahas sejarah Tanjung Balai nih. Seperti di awal tadi, ini harusnya bisa jadi legenda. Kalau dulu mungkin saya masih sempat merasakan pada saat di Ayun, itu diceritakan. Sebenarnya memang kan sejarah dengan legenda kan dua hal yang berbeda juga. Iya, sebenarnya. berbeda. Kalau di kita ini kan yang legenda itu Si Mardan. si Mardan. Iya. Itu kan cenderung dia tradisi lisan. Kan kalau tradisi lisan ini kan cerita yang diceritakan gitu. Orang tua kita turun temurun. Jadi dia kalau dalam hadis kan sanadnya udah Iya, nggak jumpa lagi, nggak terputus. jelas. Terputus. Orang meyakini cerita itu Ada. betul begitu dia. Sementara yang kita ceritakan ini kan kita kan ingin bicara sejarah, bukan apa namanya, Arahnya ke legenda ya. arahnya ke legenda. Kalau sebenarnya legenda itu bagian sejarah juga jadinya dia kan, artinya cerita yang diceritakan gitu, dari masa ke masa. Justru yang dicari orang, ada nggak kisah lain, legenda lain selain apa namanya, selain si Mardan. Atau misalnya saya pernah juga di wawancara itu, ada proyek penelitian dari Unimed. Ada nggak perspektif lain misalnya supaya bisa mendapatkan nilai-nilai dari legenda Asahan? Kalau cerita legenda dari legenda si Mardan, saya bilang umumnya orang di Tanjung Balai ini kalau cerita tentang legenda si Mardan ini, itu kan ceritanya ada orang datang, orang dari Toba datang kemari merantau sukses di sini, kemudian ini kan ceritanya kan disebut-sebut anak yang durhaka. Durhaka dia pertama tidak pulang kampung, kedua orang tuanya datang dan dia tidak mengakui orang tuanya, ya kan? Walaupun ini mirip-mirip juga kisahnya dengan Sampuraka, dengan Iya, Maling Kuda. Kundang. Alur ceritanya kan namanya legenda. Iya, Pesannya kan biasanya kan jangan jadi anak durhaka. durhaka. Itu kan kalau perspektifnya kan ke anak, ya kan, titik tekannya ke anak. Saya bilang sebenarnya kalau kita pakai pendekatan parenting lah misalnya, bisa juga sebenarnya digunakan perspektif yang berbeda. Ya, misalnya gini, apalah gunanya bagi, kalau dari kisah hidup kita baca, kalau dituliskan orang atau kita dengar dikisahkan orang tua, apalah manfaatnya bagi Omak si Mardan ketika dikutupnya anaknya itu, ya kan, dikutupnya, apalah gunanya bagi dia, apa manfaatnya, bahagia dia, sukses dia, senang dia, kan enggak juga. Iya. Gitu maksudnya. Kalaupun anaknya tidak mengakui dia omaknya, ibunya si Mardan gitu. Ya kalau dari segi pendekatan parenting saya bilang, ya kita sebagai orang tua, gimana pun kondisi anak kita di kemudian hari, ya kan, tak usahlah dikutuk, begitu maksudnya, tak usah dikutuk. Apalagi ceritanya kalau dibandingkan ada yang dikutuk jadi batu, jadi apa gitu. Apa gunanya, kan nggak senang juga dia, nggak kaya dia, nggak senang dia, kan menangis dia ceritanya kan gitu dia. Apa nilainya misalnya, nilai legenda itu bagi orang tua? Sabar, jangan cepat mengutuk anak, doakan anak itu, kan kita nggak tahu, Tuhan saja ada pintu taubat, ya kan. Iya. Itu perspektif yang berbeda. Iya. Ya sudut pandang orang tua gitu, jangan seolah-olah kan ini kesalahan anak saja, padahal dalam kisah itu orang tuanya pun menurut saya ada juga kesalahan gitu. Kok cepat kali Mengutuk anak. anaknya gitu. Coba kalau anak kita sikit-sikit kita kutuk kok jadi batu gitu. Iya. Bahaya juga. Tugas Tuhan dia ambil maknya. Iya. Nah itu dia maksudnya. Itu kadang-kadang memang perspektif-perspektif begitu perlu, artinya kisah ini bisa dimanfaatkan ke anak-anak, ada nilainya, jangan durhaka ke orang tua. Kemudian digunakan perspektif yang lain ke orang tua, janganlah cepat kali mengambil keputusan apalagi mengutuk anak begitu kan. Coba lebih sabar gitu kan. Ya didoakan gitu kan. Ya hati manusia ini kan bisa terbolak-balik dengan, apalagi dengan doa orang tua kan gak ada jarak gitu. Jadi ada lagi nih Bang, kegelisahan yang lain. Tadi belum terjawab sebenarnya. Ya memang belum dijawab. Belum dijawab Yang nih. mana yang mau dijawab? Angka tahun atau orang tuanya? Orang tuanya dulu. Orang tuanya dulu. Jadi memang dari literatur yang ada inilah kita baca. Misalnya yang nulis kayak yang dari kalangan orang Melayu lah. Ini misalnya Tengku Lukman Sinar. Ini kan banyak orang kenal ini. Iya. Kalau Tengku Lukman Sinar ini. Tengku Lukman Sinar misalnya. Kemudian referensi yang dia pakai itu kan misalnya buku Tabal Mahkota, itu sering juga di sini diperbincangkan orangnya. Walaupun pernah juga saya dalam beberapa diskusi saya bilang maunya itu dicetak ulang. Saya pun hanya dapat fotokopian ya. Wah, kan keluar lagi kan? Masih banyak stok dalam tas. Ini kopian saya sebenarnya kan apa sebenarnya diceritakan oleh Tabal Mahkota ini, sehingga banyak literatur kok mengutip
menurut tabel mahkota asahan. Jadi dari berbagai literatur yang ada ini, hampir semua bersepakat bahwa sultan pertama di Asahan ini itu Sultan Abdul Jalil Muhammad Shah. Itu kan semua sepakat nampaknya. Kemudian siapa ayahnya juga secara umum sepakat. Ayahnya itu Sultan Aceh. Iskandar Muda. Yang berbeda pendapat itu Sultan Aceh yang mana? Iya. Nah, itu berbeda pendapat. Kalaupun yang paling banyak meyakini ayahnya ini adalah Sultan Iskandar Muda. Tapi ada juga yang menyebut bukan Sultan Iskandar Muda. Oh, ada juga yang menyebut begitu. Karena kan kadang-kadang kan penamaan kan pakai alkohar, pakai apa Iya, begitu. iya, Itu iya. yang mana begitu. Apalagi kalau yang meyakini kejadian itu terjadi di 1500-an. Kalau 1500-an kan belum Sultan Iskandar Muda yang memimpin Aceh. Iya, iya. Aceh itu memang kan dipimpin Iskandar Muda di era 1600-an itu. Itu bicara dari apa ya, dari terah ayah lah ya. Iya. Nasab dari ayahnya. Kemudian kalau dari omak, ya secara umum juga bersepakat omaknya ini Siti Unai. Ada yang menyebut Siti Ungu, Siti Unai Selendang Bulan. Ada beberapa penamaan lah kalau kita telusuri. Itu kuburannya itu masih bisa kita lihat di Pulau Raja. Dekat masjid itu, udah dekat ke pinggiran Sungai Asahan itu. Dari berbagai literatur, kalau omaknya Siti Unai ini nampaknya juga hampir ada kesepakatan juga. Itu sebenarnya anak dari Sultan Pinang-Awan itu. Gitu ya. Kalau keterkaitan dengan Simargolang tadi ya kan. Kalau keterkaitan dengan Simargolang ini kan ceritanya Siti Unai ini kan dibawa ke Aceh, kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda. Yang menjadi pertanyaan lagi itu nanti kan, apakah ini permaisuri, istri pertama, istri resmi di kerajaan, atau menjadi selir kan gitu ya. Tapi setelah sekian tahun, saudara laki-laki dari Siti Unai ini dari Pinang-Awan sana rindu ke adik mereka. Kan itu yang mereka, kalau kita baca ini, mereka usahakan untuk bisa ketemu. Cuma mereka mencari orang yang bisa membantu mereka bisa sampai ke sana. Jadi terdengarlah cerita bahwa di sini ada orang yang punya kesaktian, kemudian memiliki kemampuan bahasa. Ya inilah menjadi guide lah kalau sekarang guide ke sana. Itulah dia yang tadi disebut itu si Bayak Lingga itu. Cuma ceritanya kalau kita baca dari literatur ini, sampai di Aceh katanya Sultan Iskandar Muda sedang nyabung ayam itu. Kita baca. Iya, betul. Cuma saya pun ragu juga cerita itu. Itu yang paling ini, Pak. Paling sering tersohor. Iya. Cerita nyambung ayam itu, melaga ayam. Cuma kan yang kita kenal kan dari sekian banyak Sultan Aceh, Sultan yang paling hebat itu dan sampai sekarang namanya diabadikan ya kan, Sultan Iskandar Muda. Apa mungkin sekelas Sultan Iskandar Muda kerjanya masih nyambung ayam gitu? Benar. Jadi saya juga sebenarnya dari kisah-kisah ini, jangan-jangan mungkin bumbu ini begitu. Cerita kalau nggak ada bumbu nggak enak deh. Jangan-jangan bumbu. Tapi memang kan kita pun ya hanya interpretasi pribadi aja gitu kan. Tapi dalam logika kita agak kurang bisa menerima. Apakah memang ketika mereka datang di Aceh, kemudian Sultan Aceh memang betul sedang menyambung ayam? Kan cerita sedang menyambung ayam, kemudian kalah terus katanya. Kan atas bantuan si Bayak Lingga ini kemudian dia bisa menang. Berarti kan ini ceritanya sudah menang kalah, ini kan cerita main judi juga jadi main judi gitu. Bukan sekedar nyambung ayamnya juga nggak boleh. Kedua, masa sekelas sultan besar begitu berjudi, hanya main judi nyambung ayam gitu. Atau mungkin kebiasaan kali. Nah itu selang kali. Ya itu memang perlu penelitian. Ini kan mungkin ini kan wilayah hipotesa sebenarnya. Jadi cerita yang cukup beredar. Iya betul. Tapi itu sekali lagi memang ya layak dipertanyakan lah, barangkali layak dipertanyakan. Kan cerita yang udah terbantu kata Sultan ini, karena dia menang, mintalah apa yang mau kau minta. Sebagai tanda terima kasihnya. Kemudian si Bayak Lingga ini kan minta bahwa mereka datang itu ingin ketemu dengan siapa namanya ini, Siti Unai. Kemudian dia permintaan dia ingin menikahi si Siti Ungu. Ya Siti Ungu atau Siti Unai ini. Siti Unai. Nah, cuma masalahnya waktu itu sedang hamil. Sultan Iskandar Muda kan mau itu mengasihkan istrinya ini, tapi kondisinya kan sedang hamil. Maka dipesankannya nanti ini kalau dibawa pulang pun ke negeri Asahan,
setelah melahirkan lah baru dinikahkan ke si Bayak Lingga. Terus pertanyaannya kan si Bayak Lingga itu ketika ke sana sudah Islam apa belum? Kan itu jadi pertanyaan juga sebenarnya itu. Jadi ini sudah silang budaya dia. Pertama tadi si Margolang itu ada kaitan dengan Toba. Kemudian si Bayak Lingga Karo ini ada keterkaitan dengan etnik Karo dan begitu dia. Kemudian si apa namanya nih? Siti Unai ini dari Labusel sekarang atau Kota Pinang. Sultanan Pinang Awan lah ya kan, Pinang Awan di masa lalu. Ceritanya dibawa kemari. Nah setelah anak ini lahir barulah kemudian Siti Unai ini dinikahi sama Bayak Lingga atau Karo-Karo ini. Nah anak yang pertama lahir ini berarti kan ayahnya Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda kan. Inilah yang diangkat menjadi Sultan Asahan. Baru nanti Siti Unai ini punya anak lagi. Berarti kan ayahnya itu Karo-Karo itu kan Bayak Lingga itu ayahnya itu berarti mereka satu oma beda ayah. Nah itulah kalau kita baca dari berbagai literatur, makanya di sini ada dikenal Datuk Muda, ya kan dalam berbagai cerita yang kita baca itu katanya turunan dari itu, saudara satu mama dari Sultan Abdul Jalil, tapi beda ayah. Ayahnya Bayak Lingga itu yang bahu kanan. Kemudian ada lagi istilah di sini bahu kiri. Itu pernah dengar ya? Iya. Yang DTM bahu kanan, DTM bahu kiri kan, Datuk Muda bahu kanan, Datuk Muda bahu kiri. Itu ceritanya nanti si Lingga ini nikah anak perempuan dari Raja Simargolang. Dari berbagai literatur yang ada lah. Jadi sebenarnya kan Kesultanan Asahan ini jadi bersaudara juga dia dengan Simargolang. Dia punya saudara yang mamanya orang Simargolang, ayahnya Bayak Lingga yang merupakan ayah tiri dari kan gitu kan, ayah sambung lah kalau istilah halus Sultan Abdul Jalil. Keterkaitannya itu, jadi ada keterkaitan etnik Karo, Toba, tadi Melayu, Aceh, Melayu yang dari Pinang Awan sana. Tapi kalau cerita ini ada juga yang orang mungkin jarang baca itu, jarang tahu lah orang jarang baca, nggak tahu ya karena nggak baca tentang Siti Unai tadi itu. Ada hipotesa menarik juga itu dari Tengku Lukman Sinar. Siapa sebenarnya leluhur dari Siti Unai? Itu pernah dengar nggak cerita ini? Kalau dari cerita Pinang Awan itu Batara Sinomba. Batara Sinomba itu siapa sebenarnya? Berasal dari kerajaan Minangkabau. Minangkabau. Langsung dia ke sana. Kan itu dia terjadi. Iya. Jadi saya sudah lakukan penelusuran juga itu. Jadi dari pertama hipotesa dari Tengku Lukman Sinar. Kedua, saya pernah juga memang sampai ke Panjabungan, tanya juga sama mereka yang bermarga Nasution. Mereka juga meyakini kan leluhur mereka ini datang dari Minangkabau. Dari Pagaruyung sana ya kan. Pagaruyung ke Mandede. Kemudian kalau kata Tengku Lukman Sinar kan bahwa si Batara Sinomba itu datangnya dari Mandailing. Iya. Dan diduga kuat dia ini sebenarnya orang yang bermarga Nasution. Andai hipotesa itu betul, berarti kan omaknya Sultan Iskandar Muda itu, omaknya Sultan Abdul Jalil masa itu Nasution. Gitu. Kalau omaknya Nasution, berarti kalau ada orang bermarga Nasution di Tanjung Balai ini, itu tulangnya orang Melayu. Ada keterkaitan Mandailing gitu ya, kemudian Pinang Awan, Toba, Karo, kemudian apa lagi tadi? Aceh. Gitu dia. Itu masih bicara di satu generasi itu. Kita belum bicara ke generasi berikutnya gitu kan, ke sultan yang kedua tidak. Itu kalau terkait dengan omaknya. Itu masih mendasar sekali. Masih sangat mendasar. Sudah ada korelasi ke Aceh. Pertanyaan dasar juga, Pak. Itu kalau dari literatur sejarah, karena ada sangkut paut antara Melayu. Jadi tidak salah kita mengoreksi sejarah Aceh. Apa ada menemukan fakta sejarah jelas di dalam keturunan atau pasangan
Sultan Iskandar Muda itu masuk di dalam beberapa banyak sifat hanya 4 gitu yang mungkin bisa dibilang secara sah didapatkan sebagai istri. Iskandar Muda. Itu kan termasuk kayak ada Putro Sani itu yang pertama kan. Terus yang kedua itu ada Putri Asia dari Biren, ketiga Putri Kamalia dari Pahang, dan keempat justru Putri Hijau dari Gayo. Ini selir ceritanya. Selir Yang itu selir dari kalau Iskandar dia- Muda. Iya, yang diakui sebagai istri. Iyalah, kan kalau istri itu kan tetap aja dia selir sebenarnya. Kan Iya, ada permaisuri yang istri resmi ya kan. Kalau kita sekarang ibu negara gitu. Iya, kan. iya. Kalau Kodam bahasa- satu. kan satu aja ibu Iya, negara. Cuma apakah presiden kita punya selir kan kita nggak tahu nah, sebenarnya, siapa yang tahu kan gitu dia. Kan itu sudah kalau pakai bahasa sekarang lah. Ada berapa banyak sebenarnya dalam tanda petik selirnya atau istri kedua, ketiga dari Sultan Sultan. Iskandar Muda. Iskandar Muda ini. Saya pernah memang ditunjukkan ada literatur sama Pak Jasa Sulung dulu. Tapi saya cari bukunya sampai sekarang belum ketemu. Yang belakangan ini kan beredar itu kan catatan yang dibawa dari Aceh itu di keluarga Kesultanan ada bahwa memang mereka meyakini Abdul Jalil Rahmat Shah ini memang anak dari Oh, nah, iya. itu sudah ada dan sudah ada pertemuan memang dari keluarga apa namanya nih Kerajaan Aceh gitu. keluarga di Aceh dengan keluarga Kesultanan Asahan. Sama juga ada pertanyaan lain misalnya, jadi sekian banyak anak dari Iskandar Muda ini, yang mana anak yang menjadi raja? Kan gitu dia. Di luar Aceh misalnya. Yang kita tahu sampai sekarang memang yang di Asahan ini Sultan Abdul Jalil Ahmad Shah itu. Oh, berarti itu kalau kita cerita keturunan tuh. Nah, pada saat dinobatkan sebagai raja ya, Raja Asahan kita bilang. Nah, mungkin lebih spesifik lagi ke Kerajaan Tanjung Balai Asahan. Nah, berarti itu Kesultanan Karena Asahan. nanti kalau disebut kerajaan Iya. Tanjung Balai kan Kesultanan ada juga yang Asahan. ribut jadi Iya, dia. iya, iya. Nah, berarti itu ada keterkaitan kuat dengan Kesultanan Aceh. Baik Iya. secara apa? Nasab lah, Maksudnya bukan itunya kali. secara politik. Iya, mungkin itu tuh. Iya memang kalau di periode 1500 1600 itu kan Aceh ini kan di puncak kejayaan ya. Iya, iya. Dan hegemoni politiknya bukan hanya sampai di sini sebenarnya. Pesisir timur, pesisir barat Sumatera ini kan sampai ke Minang sana kan. Iya, iya. Sumatera Barat. Kita ini terus sepanjang pesisir timur dari Aceh sampai ke apa namanya ke Riau sana. Ini hegemoni politiknya Sultan Aceh. Aceh. Bukan hanya di sini, sampai ke Malaka, Malaysia yang sekarang pun itu hegemoni politiknya tunduk ke Aceh. Begitu dia. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan Kalau beginian itu, pertanyaan begitu itu ya begini deh Pak, ada pertanyaan-pertanyaan yang kenapa tidak Aceh gitu? Kenapa dia jadi Melayu gitu? Biasa sering ada pertemuan-pertemuan pertanyaan kayak Iya. gitu tuh kan. kenapa orang yang di sini tidak disebut orang Aceh? Ah. Gitu. Dan di sini justru kita Populasi Aceh kecil malah. Ya. maksudnya itu tuh justru lebih banyak yang bilang di sini populasi dasar Asahan atau Tanjung Balai bisa kita bilang Melayu. Melayu. Kecil lah. Batak. gitu Kalau kan. yang memang betul-betul Melayu itu nggak bermarga, kecil. Iya, iya, iya. Kalau kita buka data BPS Iya, misalnya iya, nih kan. Kalau begitu kan ceritanya kan harus buka data BPS itu kan demografi dia sebenarnya. Iya, kecil. Kenapa sultan-sultan ini tidak mengklaim dirinya sebagai orang Aceh Iya. gitu kan? Ah. Ya pertama kalau kita analogikan sekarang lah ya. Misalnya lah, saya ini lahir di Tapser, ya kan? Kemudian merantau ke Tanjung Balai ini, berkeluarga di Tanjung Balai ini. Istri saya juga bukan kelahiran Tapser. Terus anak saya lahir di sini. Biasanya anak saya ini atau anak-anak yang lain yang sama nasibnya seperti dia, itu mengklaim dirinya orang Tanjung Balai atau bukan orang Tanjung Balai. Oh, berarti bisa kita bilang sudah rumpun Melayu sebelumnya begitu. Ini kan tanah Melayu, men. Di pesisir itu kan Melayu. Iya, berarti sebelum masuknya Sebelum masuk apa ini? Sultan. Sultan Iskandar Muda. berarti sini sudah masuk ke dalam wilayah rumpun Melayu. Sepanjang pesisir timur ini memang ini orang-orang Melayu.
sepanjang pesisir timur. Tadi Iya. kan yang kita ceritakan itu kan ke hulu itu, Ah, yang orang Simargolang, tadi kita ceritakan di hulu Sungai Asahan. Kemudian di hulu Sungai Silo ada orang Sitorus Pane. Pane kan gitu ya. Kalau yang beraktivitas di sepanjang pesisir ini memang orang-orang Melayu. Kalaupun misalnya ditanya ini klannya orang Melayu ini dari mana ini kan Iya, gitu iya, ya. iya. Intinya memang apa ya, Melayu ini kan tidak sama dengan Batak lah misalnya yang sangat geonologis. Iya. Melayu ini kan yang kita pahami kan sangat terbuka dia, makanya ada orang menyebutkan bukan etnik, kami bangsa gitu kan. Iya, Bangsa Nusantara Melayu. ya. Bangsa Melayu gitu maksudnya. Bangsa Melayu. Artinya semua orang kan sepertinya bisa jadi orang Melayu. Kalau di Delhi misalnya, Melayunya Delhi itu ya orang Karo sebagian gitu kan. Karo yang menjadi Melayu. Di sini udah bercampur-campur juga kan gitu dia. Intinya di pesisir ini memang yang kita pahami sampai sekarang periode dari 1600 itu yang angka-angka disebut-sebut itu kan 1600, 1700, 1800 masyarakat yang tinggal di pesisir ini memang sudah mengklaim dirinya sebagai orang Melayu. Bangsa Itu Melayu itu ya. ada resam Melayu lah, Iya. kan bahasa, ada resam beragama Agama. Islam gitu ya. Dan sama juga pertanyaan yang kita nggak bisa jawab tadi itu misalnya, apakah mereka yang dibunuh itu masih menganggap mereka orang Toba, Simargolang yang tadi, ya kan? Karena kalau kita baca dari tulisan-tulisan yang ada, sebagian besar meyakini mereka ini datang dari Toba, tapi sudah enggan mau disebut sebagai orang Toba. Iya. karena mereka sudah berakulturasi, berasimilasi dengan masyarakat lokal. Hmm. Berarti kan kalau betul lah misalnya hipotesa itu, kan di sepanjang Sungai Asahan sampai ke pesisir ini sudah ada juga masyarakat Melayu beragama Islam kan gitu, dan mereka yang datang dari Toba itu juga sudah enggan. Makanya mereka kadang disebut orang Perdembanan pun nggak mau, kan orang Asahan gitu, tapi punya marga juga begitu. Ada juga yang tidak mau disebut marganya supaya lebih bisa berakulturasi dan Iya, berasimilasi tadi itu. Berarti kalau dari cerita Bapak, saya coba tarik kesimpulan bangsa Melayu lebih dulu daripada Kesultanan, kira-kira gitu. Nah itulah yang Masuk pertamanya tuh iya. ke wilayah pesisir pantai itu kita bilang kan. Jadi kan kita tidak mengetahui secara pasti memang kalau itu nggak diketahui secara pasti. Kan maksudnya tadi pertanyaan itu kan sebelum adanya institusi politik Melayu ini gitu kan, sebelum ada Kesultanan Delhi, sebelum ada Kesultanan Asahan, sebelum ada Kesultanan Langkat, apakah masyarakat di pesisir ini adalah sudah mengklaim mereka masyarakat Melayu? Ya, kalau dari berbagai literatur ada, mereka sudah jadi orang Melayu. Iya. Cuma kalau ditanya kapan mereka berislamnya, itu kan itulah yang nggak bisa dipastikan Ya, itu benar. kan gitu dia, karena tidak ada jejak arkeologis. Jejak Jadi, arkeologis secara jejak arkeologis masuknya. Islam, misalnya jejak arkeologis itu kan bisa aja nisan misalnya, kan kita nggak akan Oh. menemukan nisan-nisan tua di sini. Oh iya, maksudnya jejak arkeologis Islam dan masuk awalnya Melayu gitu. Iya. Misalnya kalau ditanya, ada nggak kuburan yang lebih tua dari kuburannya Siti Unai? Iya benar. Kan gitu dia kan Iya, jadi iya. ya. Ada nggak? Terus kalau nisan yang di makam Siti Unai ini kan sudah baru. Mana nisan lamanya? Makanya kalau orang arkeolog pun datang meneliti, ya memang nisan itu nggak bisa diteliti karena itu nisan baru. Iya benar. Kalau yang di Aceh itu kan misalnya Sultan apa namanya itu, Sultan Malikul Saleh, nisannya masih ada, dan nisan itu kan jejak arkeologis. Orang bisa meneliti dari bentuk nisan, orang bisa meneliti dari bahan, ya kan, batu yang dipakai, orang bisa meneliti dari aksara yang digunakan. Terus kita di sini mau meneliti Nah, apa? berarti kita kehilangan itu deh. Jejak, iya. Iya, kehilangan jejak Jejak. dari arkeolog itu kita Iya. bilang. Jadi Tidak kita bisa ditemukan tulisan-tulisan ini pun kan sebenarnya hanya berdasarkan tulisan yang dicatat sama orang Eropa atau masyarakat ya. lokal yang mencatat, atau cerita orang tuanya kemudian dicatatkan. Tradisi lisan yang dituliskan gitu. Oke. Kan nggak ada. Berarti dia masuk ke dalam sejarah lisan berarti. Sejarah lisan dan tradisi lisan. Turun menurun tuh ya. Iya. Sebahagian sejarah lisan dan sebagian tradisi lisan. Iya. Kalau sejarah lisan itu kan masih jelas itu sanadnya. Ada juga orang semua nggak paham. Iya. Apa beda tradisi lisan dengan sejarah lisan? Iya. Kalau sejarah lisan itu kan
masih jelas dia siapa pelaku sejarahnya, siapa saksi sejarah. Saksi sejarah kan orang yang melihat, Iya. orang yang mendengar, melihat peristiwanya, mendengar kan gitu dia. Merasakan. Menyaksikan Terlibat secara di langsung. dalam itu tuh kan. Nah, kemudian nanti mungkin dia menceritakan ke anaknya, menceritakan ke cucunya lagi gitu kan. Jadi yang kita salin ini misalnya cerita dari si cucu. Ini masih dianggap sejarah lisan karena sanadnya masih jelas. Yang tidak jelas ini kan nggak tahu lagi kita dari mana ke mana cerita itu gitu. Pokoknya cerita itu sudah ada di masyarakat kan gitu ya. Itu tradisi lisan. Berarti Bang sempat bermukim lah ya. Bermukim Kesultanan Aceh sempat bermukim di wilayah Tanjung Balai ini ya. tidak, kalau pusat Kesultanan Acehnya tetaplah di Iya, Aceh. dengan dibangunnya balai itu Enggak, balai ini kan sebenarnya kan tempat persinggahan. tempat persinggahan Iya. aja, dia bukan rumah tinggal itu. Maksudnya orang singgah lewat ya apa istirahat sebentar. Oh, berarti tidak sempat bermukim di sini. Enggak. Karena Bukan mereka membangun apa misalnya ada istana dan mereka apa menjadi apa enggak. Enggak ada rumah mereka di situ. Mereka kan hanya misinya kan lain itu. Misinya ini kan ada juga kaitan dengan kalau di 1600-an itu kan misi melawan Portugis di Malaka. iya, Iya, Dan kalau kita baca literatur kan gitu ya. iya. Karena kerajaan Malaka, Kesultanan Malaka diporak-porandakan sama Portugis di 1511. Iya, iya. Kan itu yang mau dibalas sama Sultan Aceh. Iskandar Muda ya. Kan gitu dia. Karena Jadi mereka misinya bukan misi ini di sini kita tinggal, di sini kita buat, kan nggak begitu juga. karena ada kegelisahan yang lain kan. Kalau sempat bermukimlah Sultan Iskandar Muda yang menjadi cikal bakalnya Kesultanan Asahan Tanjung Balai ini kan. Kenapa tidak ada identitas Aceh sedikit pun yang tinggal? Apakah itu Sebenarnya identitas benda maupun tak ada, benda? ada, Ada kalau ya? itu ada. Kalau itu kita memang harus diskusinya dengan kerabat-kerabat kesultanan. Ada benda-benda pusaka yang memang ditinggalkan oleh Sultan Aceh. Oh, Meriam misalnya. Memang itu kan ada benda-benda kebesaran mereka. Kayak kemarin misalnya waktu apa namanya penabalan Sultan Sultan, Abraham ya, iya. karena Tunku Abraham itu meninggal Iya, kan iya. digantikan sama anaknya. Benda-benda pusaka itu kan dikeluarkannya. itu ada. Oh, berarti ada ya. Nah, benda-benda kebesaran begitu kan ada itu biasanya. Karena kan logika kita kalau sempat bermukim di sini pasti waktu menikah saja, misalnya kan antara Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu tadi atau Siti Unai menggunakan prosesi adat apa kan kembali ke sana. Nikahnya itu kan ceritanya juga dibawa ke sana, bukan di sini. Oh, bukan di Una sini ya ya. dibawa ke Ya, Siti Una itu dibawa ke Dibawa Aceh. ke Aceh, Mereka ya. tinggal di Aceh. Begitu. Kan tadi kan saudaranya ini kan yang dari Pinang Awan itu kan karena ada rasa rindu lah menjemput tuh ya. jemput. Yang saya tidak tahu pasti itu apakah itu adik mereka atau kakak mereka, itu lagi cari-cari Iya, juga. iya, iya. Cuma memang mencari yang detail-detail begitu itu kan agak rumit ya. Nah berarti bisa maksudnya ini kebenaran atau tidak, saya coba bertanya nih Pak ya. Berarti bisa dibilang ke Kesultanan Asahan pada masa itu atau mungkin sampai sekarang itu terhitung di bawah atau berdiri sendiri Waktu itu atau sampai dengan sekarang tuh gitu. waktu itu Karena ada kalau pernah kita baca literatur yang ada ini memang di bawah hegemoni Aceh, Kesultanan. bukan hanya Asahan aja sebenarnya. ya batu bara Iya, kan. itu di bawah hegemoni Iya. Aceh. Sama kan ada konflik sebenarnya itu, ada konflik setelah penabalan itu kan dikirim juga itu pesan ke Aceh, itu datang lagi pasukan Aceh itu yang terjadi peperangan dengan orang-orang Semak Bolang itu. Makanya di hulu Sungai Asahan ini kan ada Marjanji. Iya, iya, Sama iya, Janji iya. Aceh. Desa Marjanji Aceh. Itu menunjukkan bahwa Kesultanan Asahan di periode awal itu memang di bawah hegemoni politiknya. Oh itu hanya berlaku di periode awal, tidak berlaku sampai Itulah yang maksudnya yang secara tertulis di berbagai literatur Iya, bisa kita buktikan. Ya bukti-bukti yang lainnya kita harus baca. Kalau tentang Aceh inilah yang dianggap misalnya yang dianggap apa namanya salah satu sumber yang kredibel. Ini ada 2 jilid Aceh sepanjang abad. Jadi hampir sebagian besar literatur juga banyak juga merujuk ke Buku ini ya. di Aceh sepanjang. Maksudnya kan kita kalau ingin baca Aceh misalnya kesultanan sultan ini gitu kan. Iya. Wilayah kekuasaannya mencakup mana saja, tergantung periodenya juga.
Tapi kalau di periode awal itu memang di berbagai literatur diceritakan betul-betul memang masih apa namanya masih di bawah hegemoni politiknya Politik. Aceh. Kalaupun dalam berbagai literatur setelah Sultan Iskandar Moghil ini kan Aceh ini kan pelan-pelan meredup ini sebenarnya. Tidak bisa mengendalikan wilayah yang sangat luas. Dia hanya fokus di Aceh aja Wilayah dia Aceh aja. Yang lain sudah lebih mandiri kan gitu. Tapi kalau ini kan bukan hanya persoalan politik, saya pikir kalau Asahan ini terhadap Aceh. Ini kan persoalan nasab ya. Iya. Ya, Persoalan itu. darah gitu. Identitas, Iya. rekam jejak, kan gitu. Makanya kalau kita bicara dari segi antropologi sebenarnya masyarakat Aceh datang kemari itu saudara ya kan. Nggak Saudara cerita. kandung. Iya, saudara lah. Saudara sekampung. Iya. Kampung ayahnya. Sama tadi orang Mandailing juga harusnya tidak boleh. Saudara. Sama halnya kiranya pulang kampung deh, Pak. Iya. Dan itu Menjenguk lah, bukan kampungnya kan di sana, Di sana. menjenguk saudaranya Iya. yang kemarin. Dan itu memang sudah diakui seperti itu atau banyak versi itu yang tidak atau apa gitu kan? Sebelum dijawab Bang, mungkin penonton kita ada yang mau ngasih pertanyaan nanti ya. Karena waktu juga sudah terbatas kan. Nanti boleh nanti kita tanyakan langsung ke narasumber kita kalau ada pertanyaan. Oke Bang, silakan. Apa tadi pertanyaan? Jadi kan karena memang ada rumpun keluarga tuh. Nah, Ketika kedatangan memang dianggap sebagai keluarga, ada yang menganggap seperti itu atau memang sudah pisah secara suku itu tuh. Ya, tidak, bukan bagian dari kita Asahan. kalau dulu dengan sekarang kita nggak tahu ya kan, nggak ada catatan. Iya, iya. Maksudnya ada nggak pernah misalnya di periode 1800-an atau di periode 1900-an awal Sultan yang berkuasa di Asahan ini memang masih membangun hubungan kekerabatan ya. dengan Aceh, kita nggak tahu. Tapi kan kalau yang sekarang kan yang masih berinteraksi dengan kita, kan mereka mengakui gitu. Mereka mengakui bahwa leluhur mereka dari Aceh, dan beberapa informasi yang dari Aceh pun ada juga yang datang memang berziarah kemari begitu. Apakah memang sepanjang perjalanan Kesultanan Asahan ini seperti itu? Wallahu alam lah, kita nggak tahu karena nggak ada sumbernya. Sejarah ini kan tidak semua pertanyaan juga bisa dijawab. Gitu. Yang bisa dijawab itu sejauh yang ada sumbernya. Gitu. Selagi diceritakan orang secara lisan, ada dalam cerita bisa dijawab atau dituliskan orang. Yang bisa dijawab sebatas yang ada ditulis, yang nggak ditulis, nggak diceritakan, yang nggak bisa kita jawab kan gitu. Oke Bang, baru ini Bang, ada nggak korelasi hubungan kesultanan ini atau terputus memang Kesultanan Asahan ini dengan kesultanan yang ada di Langkat, misalnya Kesultanan Delhi, Kesultanan Serdang, Kedatuan Hubungan Batubara. kekerabatan. Maksudnya. Iya, apakah ada korelasinya? Karena kan yang kita tahu kan Iskandar Mudanya di Tanjung Balai Asahan, kemudian dialah yang menjadi cikal bakal kesultanan di Asahan ini. Apakah ada korelasinya dengan kesultanan yang Kedatuan di Batubara, kemudian yang di Serdang, di Delhi, di Langkat misalnya, Kalau dan di Kualuh satu lagi. Kalau yang paling dekat dengan Kualuh lah. Kualuh ya. Karena Kualuh itu kan itu sebenarnya secara genealogis itu keturunan dari Kesultanan Sultan Asahan ini. Cuma waktu itu kan ceritanya kalau Kualuh ini Sultan Asahan keberapa itu saya lupa, nanti bisa kita cek di buku ini. Sultan meninggal, kemudian dia belum punya anak, tapi istrinya sedang Hamil. Ceritanya gitu kalau Kualuh itu, istrinya sedang hamil. Terus karena Sultan sudah meninggal, nggak ada lagi Sultan, nggak ada anak, maka diserahkanlah ke adiknya. Jadi adiknya lah yang menjadi Sultan. Sekarang ketika istri ini sudah melahirkan dan anaknya sudah besar, kan gitu dia. Iya. Jadi gimana nih? Harusnya kan kalau secara logika sederhana Nomor kita urut harusnya ke dia. kan si paman lah kita bilang ya. Iya. Paman ini kan harusnya yang mengembalikan Kesultanan ini kepada mengembalikan kedaulatan Sultan ini kan ke keponakannya ini. Cuma waktu itu ada polemik lah, ada konflik lah di internal keluarga ini. Cuma penyelesaiannya dibuat anak dari Sultan yang tadi sudah meninggal ini dibuatlah menjadi Sultan di daerah Kualuh. Jadi sebenarnya kan Sultan Kualuh itu kan berarti kan keponakan dari
Sultan Asahan. Kalau harusnya pun garisnya ke sana, bukan ke yang berkuasa di sini jadinya. Ya kan Iya, kalau iya. garis induknya kan ke sana berarti harusnya. Itu kalau dengan Kualo. Palu. Kemudian tradisi sultan-sultan di masa lalu ini memang sampai sekarang lah barangkali samanya itu orang kaya biasanya nikahnya pun cari menantu anaknya kan orang kaya gitu. Iya, iya. Tradisi itu dari dulu, pokoknya top class, for top class gitu Iya, kan. iya. Kalau sebenarnya sama kita cari istri kan gitu juga yang Iya. kira-kira selevel lah. Kalau bahasa agamanya sekufu gitu Iya, kan iya, dalam iya. fikih munakahat Iya. itu sekufu. Ya itu sudah tradisi juga dari dulu. Misalnya kalau dengan Delhi lah, ada juga itu anak dari Kesultanan Asahan ini nikah dengan anak dari Kesultanan Delhi dinikahkan. Sesudah dinikahkan salah satu kesepakatannya nanti kalau lahir anak, anaknya ini akan dirajakan, disultankan. Itulah bedage sekarang. Jadi bedage itu sebenarnya itu perkawinan politik antara Delhi dengan Asahan. Serdang itu bedage maksudnya. Beda lagi Serdang. Serdang itu satu kesultanan, Bedage itu satu kesultanan gitu. Kalau Serdang itu dia apa namanya? Itu Delhi. Di Delhi juga dulu ada polemik, kemudian pecahlah. Oh, Satu turunan tetap juga. Iya, sama kayak cerita dengan Kuala Kualo. tadi itu. Iya, iya. Satu tetap berkuasa di Delhi, Medan yang sekarang. Kalau pusat aslinya kan di Medan Labuhan itu. Bukan di istana Maimun. Maimun yang sekarang, di istana yang di Medan Labuhan itu. Aslinya kan di situ sebenarnya pusatnya. Karena itu daerah pesisir. Iya, Iya. gitu. Memang itulah. Masjid lamanya kan itu juga. Kalau ini kan sudah periode 1800, Iya, 1900 gitu. Kalau periode awalnya di sana. Nah, jadi Serdang itu sebenarnya dalam tanda petik itu kan pecahan dari Kesultanan Delhi, ya kan? Sama dengan Kualo. Kualo itu kan pecahan dari Kesultanan Asahan kan gitu dalam tanda petik lah. Karena nanti orang kan dibilang pecah ini kan marah juga orang Iya, gitu. iya. Makanya kita bilang dalam tanda petik ini pecah itu. Memekarkan lah kita bilang. Pemekaran gitu. Pemekaran. Pemekaran dari Kesultanan Delhi. Terus ada juga orang nanya itu, bagaimana dengan Deli Serdang katanya. Iya. Saya bilang Kabupaten Deli Serdang itu kan nama kabupaten. Kabupaten Deli Serdang itu. Kenapa namanya dibuat Kabupaten Deli Serdang? Karena wilayah administrasi Deli Serdang ini mencakup sebagian wilayah Kesultanan Delhi, sebagian yang lagi masuk wilayah Kesultanan Serdang. Makanya nama kabupatennya Kabupaten Deli Serdang. Deli Serdang. Terus kenapa ada Serdang Bedage? Sebagian wilayah kabupaten itu wilayah Kesultanan Serdang, sebagian yang lain Kesultanan Bedage. Bedage. Oh, Begitu iya, dia. iya. Ini ilmu baru nih. Harusnya tadi Tanjung Balai jadi luas Iya. kita. Nah, jadi Itu berarti ternyata ada keterkaitan Iya. itu semua. dari dulu sampai sekarang memang begitulah kan perkawinan politik itu Iya, iya. biasa itu. Kalau di Aceh misalnya yang sering dibahas orang antara Kesultanan Perlak dengan Kesultanan yang di Samudra Pasai ya kan. Samudra Pasai itu kan sultan pertamanya Sultan Malikul Saleh ya kan. Siapa istri Sultan Malikul Saleh? Dalam berbagai literatur diceritakan istrinya ini anak dari Sultan Perlak. Berarti kalau dibuat tutur sekarang kan Sultan Samudra Pasai ini kan Sultan di Samudra Pasai ini adalah menantu dari Sultan Perlak. Jadi cerita perkawinan-perkawinan Iya, politik politik. itu di masa lalu biasa sampai sekarang juga Iya, sampai sekarang terjadi. Ya. itu terjadi itu. Pokoknya dia top class, for top class. Kena kita kelas menengah, kelas bawah, ya kan gembel kita ya juga sama gembel juga kita juga jadi. Oke Bang, baik. Baru tambahan. Kalau tadi korelasi hubungan kesultanan itu ada melalui perkawinan, Ya itu hubungan kekerabatan. iya hubungan kekerabatan. Nah dari segi bahasa saja kita lihat, ini jauh berbeda. Mulai dari Melayu Langkat ini kan agak halus sedikit. Sebenarnya kalau bahasanya sama. Ini kan semua bahasa Melayu. Sepanjang pesisir ini kan Melayu. Melayu ini kan lingua Iya, franca tapi dia, bahasa dialeknya, dialeknya. iya Ya, jadi memang harus dibedakan juga saya pikir Iya. antara bahasa dengan dialek. dialek. Antar satu daerah hanya beda-beda dialek. Tapi hakikatnya dia satu bahasa, Iya. satu rumpun bahasa. Karena mereka berbahasa dengan kita masih nyambung sebenarnya. Jangankan cerita ke sana, kan ke Malaysia pun kita masih nyambung. Iya. Orang Kalimantan ngomong kita Nah masih kalau apa namanya ya? Kalau secara bahasanya ada juga yang mungkin kita bingung kalau nggak pernah jarang Ya, berinteraksi. aha. Misal itu mungkin karena kurang gaul aja barangkali. ketemu kan, Ya ada beberapa pokep yang tak populer di iya, sini gitu lah. ah ya Ada kabar kosakata. katanya, mendai. Ya.
Itu persoalan populer tak populernya aja. Tapi Iya. secara umum biasanya di atas 75% kita Sama ya. paham itu biasanya. Ini tekanan, nada, Iya, Iya. betul. dayunya. Intonasinya, Intonasinya. dialeknya. Kemudian ada juga kata-kata yang kadang-kadang kita di kita Berbeda. tidak populer, di mereka Iya. populer. Atau kadang-kadang ada juga kata-kata baru. Kan dalam bahasa biasa itu ada peorasi, ada meorasi, ada Iya, perluasan makna, ada penyempitan kan gitu. Ya di mana-mana begitu kan, orang Toba itu juga Toba bergerak dari Sipurok makin halus, makin ke Sidempuan. Yang paling standar itu kan Sidempuan. Iya. Makin ke Mandailing makin ya Halus. biasalah gitu. Saya kalau dilihat secara kosakatanya itu kan, vocabnya itu mungkin 75% lebih bisa jadi sama gitu. Hanya beda dialek pertama, intonasinya, tekanannya, itu kan Baru tinggi, penggunaan rendah, kemudian huruf. ya, Kalau kita lebih dominan O. ya Kalau di mereka atas ada E. ada E gitu, Iya. arah ke utara gitu kan. Iya. Tergantung daerahnya. Kalau bahasa, justru karena ada bahasa itu, dan bahasa inilah yang menjadi sumbangan terbesar Melayu terhadap Indonesia Iya. ini. Ya kan? Andai tak ada bahasa Melayu di sepanjang pesisir ini, yang nggak bisa kita Berdialog hari ini. berdialog. Ini kita kan pakai bahasa Melayu ini. Kan ada yang bilang, Bapak ini bahasa Melayu. Pandai ini bahasa Melayu, bilang. Ini bahasa Melayu ini. Hanya dialeknya aja beda-beda. Sekarang karena disebut bahasa Indonesia, distandarisasi lah. Iya. Ya. Ya dinobatkan sebagai bahasa negara gitu kan. Iya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Baik. Sekarang sudah pukul 17.48. Sebenarnya diskusi kita ini masih hangat sebenarnya. Dan Masih menarik. banyak Dan lagi, masih Pak. kulit-kulitnya. Masih kulit-kulitnya, Memang belum kalau- isi. Memang kalau mau diskusi berikutnya akan lebih menarik, misalnya lebih spesifik. Iya. Lebih spesifik itu kan gini dia. Tadi kan saya sudah mulai misalnya bagaimana cerita Asahan di era abad ke-5 ke-6 Masehi. Misalnya. Iya. Ternyata nggak ditemukan jejak arkeologisnya. Itu kan cerita periode Hindu, Buddha, Iya. periode awal Islam misalnya. Awal Islam itu abad ke-7 Masehi, ya kan? Yang di pesisir barat itu. Sama kan misalnya bagaimana masuknya Islam ke tanah Toba misalnya, Toba. lewat mana? Iya. Ya, kalau kita baca di literatur ini, ada yang meyakini dari pesisir barat, dari Barus. Ada juga yang meyakini dari pesisir timur. Pesisir timur ya dari Asahan ini. Makanya seperti kasus di Porsea itu kan, Porsea itu mana duluan ada, masjid apa gereja? Masjid. Masjid. Iya, iya. Duluan ada masjid begitu. Jadi 400 tahun lebih yang lewat di Porsea sudah ada masjid. Dan gereja belum ada Kristen gitu. Kristen masuk 1800-an. Sementara di Porsea 1500, 1600 itu sudah ada masjid. Nah, itu ceritanya. Nah, jadi itu cerita masuknya Islam. Kemudian muncullah institusi politik Islam, itulah kesultanan ini ya kan perkembangan. Terus masuk lagi Belanda. Ya kan bagaimana Iya. sikap kesultanan ini terhadap Belanda? Nah, itu kan belum ada juga kita diskusikan. Iya. Misalnya. Iya, iya. Dari sekian banyak sultan-sultan di pesisir timur ini, ada nggak sultan yang menolak? Ada nggak sultan yang menerima? Iya, iya. Itu menarik juga sebenarnya, karena dari sekian banyak kesultanan, sultan yang secara tegas menolak itu Asahan. Itulah Sultan Ahmad Shah itu yang mendirikan Masjid. masjid. Makanya kalau ditanya dari sekian banyak sultan di Asahan ini yang pernah berkuasa, siapa yang paling layak disultan menjadi pahlawan nasional? Sultan Ahmad Shah. Itu respon Kesultanan Asahan terhadap hadirnya Belanda. Nah sekarang Belandanya masuk, ya kan, kemari. Ada kebijakan politik ekonomi terbuka setelah 1870 itu. Dibukalah perkebunan-perkebunan. Ya kan? Perkebunan sawit tertua kan di Asahan ini. Iya. Nah, ini perkebunan semua ini. Terus dari mana gerbang masuknya? Satu dari gerbang masuknya itu kan dari Tanjung Balai ini. Itu juga belum. Makanya gini, kalau seandainya bicara sejarah Tanjung Balai, orang langsung frame-nya langsung bicara kesultanan. Menurut saya secara pribadi, cerita kesultanan itu hanya satu dari sekian banyak tema yang bisa diperbincangkan, kan gitu dia. Kan banyak juga tema-tema lain yang bisa kita perbincangkan sebenarnya. Jujur, host belum punya bahan, Bang. Ya nanti bisa masuk dalam sub Nah bagian-bagian itu ya, makanya dia itu bisa juga diperbincangkan. Terus masuk Jepang, ya kan? Bagaimana posisi Tanjung Balai ketika perkebunan ini tumbuh, ya kan? Kan ada pemerintahan kolonial. Bagaimana interaksi pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan Kesultanan Asahan?
kan kalau cerita setelah merdeka itu kan itu yang di dalam tanda petik difitnah ya kan sama kelompok kiri ya kan, bahwa Kesultanan Asahan termasuk di dalamnya dengan kesultanan lain ada yang disebut-sebut justru lebih pro terhadap kolonial Belanda ya kan, ketimbang terhadap kesultanan. Ketimbang republik. Oh ya. Kan di Jakarta kan diproklamasikan Indonesia merdeka. Sekarang sikap kesultanan gimana? Itu sesuatu yang menarik juga gitu. Terus bagaimana dengan nasib Sultan Asahan? Kalau Sultan Asahannya selamat, dan keluarganya yang itu banyak itu. Baru nanti ceritanya lagi misalnya ketika ini jadi Gemeente di zaman kolonial, kan kota dalam struktur pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah merdeka, banyak hal sebenarnya yang bisa kita perbincangkan. Berarti Bang Herman bersedia ada part 2, part 3, dan part seterusnya. Itu mungkin konklusinya, ya kan? Asal cocok-cocok waktunya lah. Siap. Kita sesuaikan dengan waktu Bang Herman. Kita akan diskusikan lagi. Ya, banyak memang ya. Iya. Kan? Dan ini penting, Bang. Ya. Belum lagi tadi cerita, itu pun cerita apa namanya? Cerita legenda-legenda tadi itu pun banyak juga itu ya. Iya. Kan? Misalnya di sini ada apa namanya? Tualang Raso, Tualang Raso. Ada cerita kisah Tualang dan Raso. Itu yang saya rekom untuk laut itu diundang. Untuk menceritakan Untuk menceritakan itu. Bagus legenda itu. Kemarin ada juga alumni SMA 1, dia mahasiswa antropologi, udah lulus lah, antropologi UNAN, Andalas. Ada proyek riset dosennya tentang apa, hantu air. Atau apa namanya? Sane. Hantu Sane. Lama juga cerita, ada hampir 2 jam lebih, hampir 3 jam tentang yang gitu-gituan kan. Banyak juga orang nggak, anak-anak sekarang lah misalnya, ada nggak kisah-kisah yang lain? Itu tradisi desa. Banyak. Ya. Sejarah pendidikan, sejarah ulama, kan orang nyebut ini kota ulama. Ulamanya siapa aja? Benar. Kan gitu dia. Kalau disebut kota ulama, ulamanya itu siapa aja? Yang populer di kita kan Tuan Tohir. Ya. Itu yang masih banyak orang ketemu langsung. Sebelumnya lagi Syekh Ismail Abdul Wahab. Ya. Baru dari kesultanan juga ada kan? Nah itu dia. Sekarang kan siapa aja diklaim kota ulama itu? Sejak kapan ulama yang dimaksud? Siapa aja? Jejak intelektualnya apa aja kan gitu deh. Jadi jangan kita kemudian frame berpikirnya kalau bicara sejarah Tanjung Balai, sejarah sana, kita cari hanya jejak apa gitu kan. Misalnya jejak kesultanan saja, bukan ini ya, maksudnya kesultanan itu pembuka awalnya itu Pak. Ya kalau mulai dari situ tuh. Ya betul, karena memang kan kesultanan ini yang berkuasa secara politik dari era 1600. Mungkin kalau kita langsung melompat terus setelah nggak elok juga. Jadi nanti kan ada periode pendengar yang betul. Tidak masuk di dalam pembahasan itu kan sedikit sulit nerima gitu kan, atau bahkan jauh dan tidak paham mungkin karena kehilangan pembahasan tentang sama sejarah Kesultanan Asahan. Buku yang baru ditulis sama yang tadi saya bilang mahasiswa S2 di USU itu tentang peranan ulama Salman Deling di Tanah Delhi itu, di antara pertanyaan dia kan gini misalnya, apa kontribusi Kesultanan Delhi terhadap tumbuhnya para ulama di Tanah Delhi? Apakah misalnya Kesultanan Delhi itu ada kasih beasiswa untuk studi keluar, atau yang nyatanya itu kan dia kasih panggung lah di Kesultanan, dapat ngaji, izin dikasih kan gitu. Terus kalau Kesultanan Asahan ada nggak kontribusinya? Karena kan dalam berbagai cerita yang kita dengar, Kesultanan Asahan ini pun ada juga kasih donasi supaya anak-anak putra-putra Tanjung Balai ini bisa bisa sekolah. Sekarang kan sultan yang dimaksud siapa, ulama yang dimaksud siapa, kan begitu dia. Oke. Bukan nggak mau melanjutkan Bang, tapi memang kita terbatas di waktu. Sudah hampir jam 6 dan sudah di masjid juga sudah ini. Mungkin diskusi kita cukupkan. Untuk part pertama ya. Ini masih part 1 ya. Kita cukupkan sampai di sini. Masih dasar. Nanti kita akan agendakan, kita minta jadwal Bang Herman kapan bisa, mudah-mudahan dalam waktu dekat biar nggak terlalu jauh jaraknya. Dirmama terbuka Bang, selalu welcome untuk memfasilitasi diskusi-diskusi ilmiah ya kan, terkait dengan sejarah dan lain nanti yang akan kita ceritakan di
diskusi-diskusi kita berikutnya. Terima kasih Bang atas kehadirannya, atas waktunya, atas pengetahuannya, sudah bersedia berbagi bersama kita. Sama-sama lah, kalau ada yang salah-salah ya kan, bisa aja ada yang salah ya kan, termasuk yang mungkin menonton. Iya. Kalau ada koreksi ya silakan aja. Iya, iya, Silakan dikoreksi. Kan ada Terbuka literatur, ya. ada informasi lain yang namanya untuk menelusuri ya. Iya. Dan kalau ada yang mau nimbrung boleh. Ya, kalau ke depan bisa diseriusi tinggal ditulis saja sebenarnya. Siap. Mudah-mudahan bisa jadi proyek berikutnya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.